Biar firman-Mu memberkati kami semua, memberi kekuatan di roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga hari ini siapapun yang mendengar kabar baik dari tempat ini, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, baik di YouTube atau di channel manapun, bila mereka semua juga dikuatkan, bila juga mereka diteguhkan, imannya tidak akan goyah, sekalipun menghadapi banyak masalah dan tantangan, bahkan persoalan-persoalan yang sulit. Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan kami. Urapi kami semua, urapi kami semua yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun anak-anak-Mu menyaksikan tayangan ini, urapi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, lakukanlah mujizat di tempat ini. Lakukanlah mujizat, sembuhkan yang sakit. Dan apabila ada saudara keluarga yang terinfeksi COVID-19 dari tempat ini, kami berdoa mereka juga saat ini sembuh. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus mereka sembuh. Apabila ada yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, toko ditutup, usaha bangkrut, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyediakan berkat-berkat yang baru, jalan-jalan baru, pekerjaan yang baru dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus, apa yang harusnya kita tanggung, Yesus sudah tanggung di atas Yesus. Itulah sebabnya kita bersyukur hari ini, dan kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah pada tempat ketika kau menyaksikan tayangan ini, dan percayalah pertolongannya tidak pernah terlambat. Berkati kami semua Bapa, urapi kami semua Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini, di Infinity Hall. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, baik saudara sedang berada di rumah, mobil, saudara percayalah, ini bukan kebetulan, tapi memang Tuhan sendiri yang menyatakan kasihnya kepada saudara. Mungkin saudara iseng-iseng buka handphone, tetapi buat Tuhan gak ada yang iseng. Semua Dia benar-benar tuntun langkah demi langkah. Amin. Ya? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita akan diberkati firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Boleh kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 10. Kalau sudah ketemu, saudara sudah ketemu, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Belum? Oke, saya tunggu 1 menit. Oke, sudah? Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama bersama saya katakan, Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ini kebenaran, tidak ada rekayasa di sini. Ini rekayasa, ini kebenaran. Tidak ada satupun yang mengubah firman ini. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa Bapa kita, Yesus Kristus, sangat mengasihi kita. Amin. Sangat mengasihi kita. Sebab banyak orang takut datang kepada Yesus, dalam arti dia kadang takut berdoa, takut minta pertolongan Tuhan, karena selalu ada perasaan tidak layak. Selalu ada perasaan mengingat masa lalu, kesalahan masa lalu, dosa masa lalu. Padahal di atas dikatakan iblis datang untuk mencuri. Jadi yang membuat kita mengingat dosa masa lalu adalah iblis, bukan Tuhan. Makanya iblis berusaha menutupi kasihnya Bapa dari hidup kita. Padahal dia sangat mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan diberkati Tuhan di masa resesi.
Tuhan Yesus punya rencana, kita bisa hidup dalam kelimpahan. Amin. Siapa yang percaya dengan firman ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi memang Tuhan membuat perbedaan. Kita tidak menghakimi pihak manapun, siapapun, iman siapapun, tidak. Tapi yang kita tahu, kita percaya, dan tertulis firman ini buat kita yang percaya, pasti diberkati berkelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa sebenarnya hidup berkelimpahan? Kan kadang-kala orang punya pemikiran sangat sangat dangkal. Berkelimpahan itu kalau saya punya banyak duit, itu namanya berkelimpahan, Pak Pendeta. Kalau semuanya lancar usaha bisnis saya bisa jalan-jalan setiap tahun ke luar negeri, keliling dunia, itu namanya berkelimpahan, selalu untung. Nah, sebenarnya di dalam firman Tuhan, dalam kerajaan sorga, berkelimpahan itu hanya bagian kecil dari kelimpahan. Tapi kelimpahan sebenarnya adalah Yesus yang memberikan hidupnya sendiri buat kita. Ini kelimpahan. Makanya aku datang memberi hidup, dan hidupnya dalam kelimpahan. Di dunia ini tidak ada kelimpahan. Kalau kita buat ukurannya misalnya harta, banyak orang hartanya banyak, tapi gak ada namanya sejahtera, benar kan? Tapi hidupnya kacau. Banyak orang duitnya banyak, rumah tangganya hancur. Itu berkelimpahan? No, tidak. Banyak orang rumah tangganya baik-baik, damai sejahtera, tapi kekurangan dulu. Kekurangan dulu. Sampai anak gak bisa sekolah, itu kelimpahan? Bukan. Gitu. Aduh gak apa-apa, yang penting saya sukacita. Tapi ada penyakit yang menanggung terus-menerus, harus diterapi tiap bulan. Harus konsumsi obat, harus rutin kunjungi dokter keluarga. Itu kelimpahan? Bukan itu. Tapi saya tidak mau mengatakan begini, kita anti sakit, tidak. Orang benar bisa sakit? Bisa. Tapi kalau orang benar sakit, itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kita itu kadang dididik, kadang kita itu diberikan Tuhan semacam suatu treatment supaya kita ada hal-hal yang harus kita buang dari kehidupan kita. Nah, kehidupan kelimpahan kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1. Kalau ada yang punya King James boleh diikutin, saya akan baca. Mazmur 23 ayat 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Siapa yang mengatakan ini? Daud. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi Tuhan adalah gembalaku, Yesus adalah gembalaku. Aku tidak ingin yang lain, bukan kekurangan. Aku tidak ingin apapun. Jadi inilah sebenarnya kehidupan yang berkelimpahan. Ketika engkau, Bapak Ibu, siapapun kita, menemukan Yesus, memiliki Yesus dalam hidupmu, sebenarnya hidupmu penuh dengan kelimpahan. Amin. Makanya saya katakan, banyak orang punya banyak, asetnya banyak, tabungannya banyak, depositonya banyak, tapi merasa kurang. Benar gak? Banyak. Makanya akhirnya banyak melakukan hal-hal yang mengejar uang, mengejar harta, sampai di 1 Timotius 6:9 dikatakan mereka jatuh, diperbudak oleh duit, bahkan binasa nanti. Bisa binasa? Bisa, gara-gara uang. Tapi kita di dalam Yesus, yang menerima kehidupan Yesus, karena dia sudah mati di atas kayu salib, diberi hidupnya buat kita. Jadi tubuh dan darah itu, kehidupan itu ada di darah. Makanya Tuhan bilang, nanti kita akan menerima tubuh dan darah. Perjamuan kudus namanya. Kalau saya selalu pakai tubuh dan darah. Saudara baca nanti di Imamat, bahwa nyawa, Imamat 13, nyawa makhluk itu di mana? Di darah. Jadi ketika Yesus bilang, inilah tubuhku, di dalam Lukas 22 ayat 19, inilah darahku, sebenarnya itu adalah Yesus memberikan kehidupannya yang bisa kita nikmati. Semua orang bisa berkata percaya Yesus karena itu secara iman. Roh bisa. Tetapi Yesus secara khusus kepada murid-murid sebelum dia ditangkap, dia ambil roti, dikatakan inilah tubuhku, makanlah. Dia ambil anggur, dikatakan inilah darahku, minumlah.
Kenapa Yesus harus bicara roti adalah tubuh dan anggur adalah darah? Kenapa? Dia memberi hidupnya. Jadi dalam hidup kita sekarang ini adalah Yesus. Kristus yang hidup dalam kita. Kita bukan milik siapa-siapa, kita bukan milik iblis, kita bukan milik setan. Makanya dalam Yesus dosa tidak berkuasa atas kita. Betul, kita gak sempurna dalam perbuatan. Tetapi di alam roh, kekuatan iblis, kekuatan dosa, dia sudah lucu, tidak berkuasa. Amin. Jadi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Saudara pernah nggak ngerasain gini? Sebenarnya sih secara dunia ya, kalau kita bicara dunia, secara fasilitas kita masih banyak yang pengen ini, benar nggak? Kadang-kala ya, anak-anak pengen gimana ya, punya fasilitas misalnya untuk sekolah, mobil segala macam. Tetapi kita belum punya. Cuman kita tidak pernah mencari-cari gitu loh. Kita tidak pernah mencari-cari. Jadi sampai hatinya gelisah, jiwanya gelisah, pengen, kok belum dapat, Tuhan doa lagi. Sebenarnya ini bukan orang hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan, kita mengenal Yesus dan Yesus hidup dalam kita. Siapa yang percaya Yesus hidup dalam dirinya? Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara udah hidup dalam kelimpahan sekarang. Amin. Ya, konsep kerajaan surga begini. Makanya Yesus, firman Tuhan selalu mengajar kita percayalah. Percayalah. Dan sistem dalam kerajaan, ini kan kerajaan. Kerajaan itu ada sistem. Kerajaan Inggris, kerajaan Brunei, mau kerajaan Arab Saudi, kerajaan apapun itu namanya ada sistemnya. Ada rajanya, ada pemerintahannya, ada sistem, ada aturan-aturannya. Jadi sistem kerajaan surga yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa dengan iman kita akan menerima apa yang kita imani. Makanya baca Alkitab itu luar biasa dahsyat. Kalau ada perbuatan-perbuatan kebaikan tentang Roma 6 dan sebagainya, betul, itu hanya suatu dampak buah dari iman, buah dari percaya. Bukan itu yang kita tuju. Jadi manusia yang sempurna dalam perbuatan, bukan, karena nggak mungkin. Kedua, kalau itu yang dituju dan itu yang disuruh oleh kerajaan surga, jauh lebih baik orang-orang yang di sana. Tahu saya sebut, orang yang di sana jauh lebih baik, lebih saleh hidupnya, lebih memberi hidupnya. Sampai di Afrika sekarang saya heran, mereka pakai pakaian kayak itulah kepercayaan mereka. Amin. Perbuatan-perbuatan sosial, tapi bukan itu. Tuhan berkata bahwa kerajaan surga bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Makanya waktu kita percaya, kita menerima Yesus. Yesus hidup dalam kita. Jadi kita hidup di dalam kerajaan surga, di dalam hidupnya Yesus. Amin. Kerajaan surga bicara kuasa. Jadi kalau ada yang mendakwa saudara atau berkata kepada saudara, baik teman, baik saudara atau siapapun gitu, kan biasanya ibu-ibu banyak temannya ya. Nah, kalau perkataan-perkataan itu, ingat perkataan-perkataan ibu, perkataan-perkataan yang tidak menguatkan imanmu, yang membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, membuat engkau kemudian tidak punya keberanian. Ingat, yang diperkatakan itu adalah perkataan-perkataan dari sejarah. Dari sejarah. Karena Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah engkau mengenal siapa yang di dalamnya. Apa buah yang bisa dilihat? Perkataan. Makanya Yesus melarang kita. Dia bilang begini, Matius 12 ayat 36. Setiap perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu harus kau bertanggungjawabkan. Karena bukan itu perkataanmu. Perkataan kita lah perkataan apa? Perkataan tentang apa? Kasihnya apa? Kebaikannya apa? Tentang apa? Kuasa. Makanya disuruh apa? Ngusir? Bukan ngusir pembantu, ngusir setan. Bukan ngusir mertua disuruh. Setan yang di dalam mertua itu yang diusir. Bukan suami yang disuruh keluar, kabur bawa kopermu. Pokoknya jangan injak lagi rumah ini. Gua yang beli atas nama gua nih. Aduh, susah kalau begitu. Karena perkataan itu berasal dari kebenaran dan perkataan itu penuh kuasa. Nah sekarang di masa pandemi saya tahu
Saya tahu semua lagi ngedrop. Ibu-ibu ini ibu-ibu yang luar biasa dahsyat. Saya bukan memuji. Di tengah pandemi saudara ini bisa ibadah coba. Orang keluar juga takut. Di rumah aja takut. Iya. Jadi ini yang mau saya katakan. Orang yang hidup dalam kelimpahan, kita akan lihat nanti beberapa peristiwa-peristiwa. Dalam diri tidak ada ketakutan. Protokol kesehatan harus kita lakukan. Apakah masker saya ini kemudian bisa menjaga saya dari COVID? Gak bisa. Gak bisa. Itu hanya suatu sarana yang bisa kita pakai, dan kita harus menghargai pemerintah, ikuti protokol. Nah, ini bagus, luar biasa. Tetapi bukan ini yang melindungi kita dari COVID. Imanmu dalam Yesus. Dan juga kita bukan bergabah. Ayo kita doain orang-orang COVID mana, Wisma Atlet, udahlah nggak apa-apa dengan kita, nggak usah juga kayak begitu. Karena iman itu bukan nekat. Bukan nekat, kecuali Tuhan Yesus atau Roh Kudus perintahin. Bu Agnes bawain doain di kamar 005 pergi. Karena apa? Karena itu pasti terjadi, nggak mungkin tertular. Karena ketika Dia mengatakan firman-Nya jadi rema dalam hidup kita, itu pasti terjadi. Nggak mungkin membahayakan kita. Tetapi kalau nggak usah juga mencobai Tuhan, nggak usah juga gegabah. Ya, di rumah doain, dari rumah juga bisa. Para dokter itu doa kami juga. Nah, oke. Saya kembali kepada fokus kepada firman hari ini. Jadi kita menerima kerajaan sorga, seluruh fasilitas kerajaan sorga. Apa yang Bapak janjikan itu hanya by faith. Bapak Ibu baca, memang pengajaran selama ini, maaf saya suka agak kritik, tapi kalau di gereja saya nggak kritik gereja. Enggak, tapi di rumah saya suka diskusi sama istri saya. Jadi istri saya kadang jadi pelampiasan, saya khotbahin. Istri pendeta, pastor itu ya suka duganya kayak begitu. Kalau nggak diundang di rumah dia khotbah. Kenapa? Karena kita banyak pengajaran. Ya maaf saya bukan pengajaran kita sempurna, saya lebih hebat, enggak. Cuman jadi fokusnya itu kayak perbuatan-perbuatan kita yang harus dituntut Tuhan. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu buah dari imanmu, buah karena Yesus di dalammu. Dia yang berbuah, Roh Kudus yang berbuah. Kemudian kita disuruh udah memberi, udah mengasihi, mengampuni, bukan kita. Karena kemauan pun Tuhan yang kasih. Inilah kuasa kerajaan sorga. Disinilah kita sekarang hidup. Amin. Oke, jadi saya ingin kita ada 3 hal yang mau saya bagikan hari ini. Hidup dalam kelimpahan itu menyangkut jiwa, roh, tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Jadi itu suatu yang kesempurnaan yang utuh. Nah, mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 26-27. Jadi kalau ada orang yang merasa kurang, sebenarnya dia belum berkelimpahan. Orang berkelimpahan itu dia kerjain pekerjaan, dia percaya Tuhan memberkati dia. Markus 5 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama, boleh sama saya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tahap, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini tentang seorang ibu yang pendarahan. Kalau kita baca nanti perikopnya, pendarahan 12 tahun. Dikatakan dia sudah mendatangi berbagai tabib dan menghabiskan semua hartanya, tapi keadaannya tidak pernah menjadi baik. Ini sering saya alami dan juga saya jumpai dalam pelayanan. Orang-orang yang punya banyak, ada penyakit tertentu, kemudian
Gara-gara penyakit ini yang tadinya punya banyak, akhirnya jadi minus keuangannya. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan nggak mau, karena kita anak-anaknya. Amin. Nah, jadi ibu ini keadaannya memburuk, tapi habis hartanya, tapi nggak sembuh juga. Cuma di ayat 7 dikatakan ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi waktu didengar Yesus mau lewat dari tempat itu, tempat dia ada di situ, kemudian dia mulai apa? Dalam ceritanya dia mulai bergerak dan percaya ibu ini bukan jalan, tapi dia merangkak sebenarnya karena dia pendarahan 12 tahun, bleeding terus, dia nggak bisa jalan. Dan menurut orang Israel ini najis, nggak boleh ketemu dengan orang-orang yang tahir. Saya percaya banyak orang-orang Yahudi yang mengusir sana. Lu najis, tapi dia tetap merangkak, dia tetap datang. Dia nggak tahu malu. Amin. Tapi ketika dia ketemu Yesus, kemudian dikatakan dipegang jubahnya ayat 28, saat itu juga pendarahannya berhenti dan dia merasakan dia sembuh. Amin. Dari mana? Dari mendengar. Apa yang dia dengar? Yesus. Ketika saudara dengar nama Yesus, ketika diberitakan nama Yesus, pasti jiwamu berkelimpahan. Jiwamu pasti kuat. Tapi kalau dari depan ini saya selalu beritakan prediksi-prediksi ekonomi, prediksi-prediksi ahli-ahli kesehatan tentang corona, tentang resesi yang akan datang, tentang hidup yang makin kacau nanti. Saya yakin jiwa kita yang mendengar akan makin melemah. Makanya dikatakan dia dengar berita tentang Yesus. Dengarlah berita tentang Yesus. Amin. Sebab dialah saudara kehidupan kita. Banyak tantangan mau datang kepada Yesus. Saya percaya nggak mudah datang kepada Yesus. Nggak mudah untuk berdoa. Tantangan pertama untuk berdoa adalah handphone. Sebelum iblis. Udah niat mau doa jam 10 malam sebelum tidur. Tiba-tiba ting ting WhatsApp masuk. Akhirnya dilihat grup balas-balasan. Lupa doa. Jam 12 ngantuk. Jadi tantangan kita pertama. Amin. Di postmodern ini bukan iblis, handphone, teknologi. Makanya anak-anak susah disuruh doa sekarang. Jadi kalau anak-anak ibu di rumah susah diajar doa, gak usah stres. Karena memang teknologi sekarang sepertinya mau menggantikan Tuhan dalam kehidupan generasi muda sekarang. Nah ini kita gak perlu takut, karena Tuhan selalu punya cara untuk membentengi kita, anak-anak kita. Gak perlu takut, teknologi akan terus berkembang. Tapi ingat, semua ilmu, semua teknologi berasal dari Tuhan. Semua pengetahuan dari Tuhan. Jadi dunia ini, hidup kita ini ada pandemi. Saya mau tanya, Tuhan tahu gak ada pandemi sekarang? Tahu gak orang-orang baik, orang-orang berjasa banyak yang check out? Tahu. Banyak yang berdoa hamba-hamba Tuhan, termasuk di Infinity. Benar gak, Bu Agnes? Benar kita semua ya? Tapi kenapa pandemi belum selesai? Kenapa? Nah ini supaya kita ngerti bahwa semua ini under kontrol Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan pandemi, ada maksud rencana Tuhan yang iblis tidak bisa batalin dalam hal ini. Iblis merasa dia menang. Saya percaya ini pandemi virus. Tetapi dari bulan April saya bilang sama teman-teman, termasuk istri saya, ada iblis yang menunggangi. Ada maut di dalam virus ini. Nah, tetapi ini yang mau saya katakan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tetap Tuhan berkuasa melindungi kita. Anak saya itu Cindy, pas SMP kelas 3 bulan Maret, 1 minggu dia panas demam. Kita pikir demam biasa, itu belum semarah sekarang ini pandeminya, COVID-nya. Terus habis itu tiba-tiba datang sama istri saya siang-siang, dia ngomong gini, "Mak, aku nggak bisa nyium apapun," gitu. Terus istri saya kasih minyak kayu putih di hidungnya di sini. Dia bilang, "Kecium nggak?" "Enggak." Waduh, dia pucat, saya pucat pasti. Karena saya berpikir, walaupun saya pendeta, tapi saya tetap manusia yang ada perasaan, ada pemikiran gitu loh. Terus akhirnya dia ke meja makan, ada beberapa makanan, dia ciumin.
Dia makan, dicoba, nggak berasa. Langsung istri saya googling, kemudian ternyata menurut ahli-ahli Inggris baru menemukan buat orang muda, salah satu ciri COVID adalah kehilangan penciuman dan perasa. Akhirnya dengan pucat dan juga ada kekhawatiran, jujur khawatir saat itu. Saya nggak merasa tenang. Walaupun saya tahu ada iman, ada Yesus yang menyembuhkan. Saya ambil kitab, saya ambil tubuh darah Yesus. Di kamarnya aneh, saya ada doa, ayo man. Begitu nyanyi Yesus, Yesus, langsung nangis semua. Kenapa? Saya bayangin kalau sampai dibawa ke rumah sakit, itu langsung ditahan di Wisma Atlet. Dan di Wisma Atlet ditahan. Apa yang mau mereka kasih kita nggak tahu, kita juga nggak bisa pegang dia, nanyain dia. Bagaimana perawatannya kita nggak tahu, nggak jelas. Sebab banyak orang diambil dari rumah, suami istri, anaknya nggak tahu, udah dikubur bapaknya. Itu yang di Kemayoran. Mamanya masih di rumah sakit, mamanya nggak tahu. Cuma dikasih tahu papamu udah dikubur. Betapa mengerikan. Tapi Tuhan kasih saya di dalam Keluaran 12 ayat 23. Bapak Ibu boleh buka sebentar. Keluaran 12 ayat 23 ini dahsyat banget Tuhan kasih. Bisa kita baca sama-sama? Ya, saya kesaksian sedikit bagaimana bahwa Yesus itu bukan teori, Yesus itu bukan hanya Tuhan yang tidak peduli dengan kita, tapi Dia sangat-sangat mengasihi dan peduli. Boleh baca sama-sama? 3, 2, 1. Dan Tuhan menjalankan diri untuk mengulanginya. Apabila Ia melihat darah pada atas dan ada dua yang itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan musnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, seminggu setelah itu Tuhan kasih saya melalui mimpi. Tuhan suruh buka, bukan baca, buka. Saya buka Keluaran 12 ayat 23. Ternyata tentang pasca orang Israel di Mesir. Malam itu akan ada malaikat maut yang membunuh semua anak sulung termasuk anak sulung hewan. Tetapi Tuhan sudah ngomong ke Musa, potong kambing atau domba, kemudian darahnya taruh di ambang pintu rumah orang Israel. Maka ketika maut melihat itu, dia akan lolos. Saya ingat, ternyata inilah Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, darah yang bukan hanya mengampuni dosa, tapi darah yang menyembuhkan, darah yang melindungi kita, memproteksi kita dari semua ancaman apapun bentuknya. Makanya dalam Yesus hidup berkelimpahan, kita safe. Jadi 1 minggu setelah itu saya cuma tubuh darah sama istri. Habis itu ya dia pulih. Saya juga nggak cek memang. Tapi luar biasanya kalau dia, saya yakin ke positif COVID, tapi kami juga semua tidak ada yang kena. Puji Tuhan. Nah, jadi tolong jangan dikasih tahu pemerintah ya. Jadi saya udah rapid soalnya, saya udah ke Bali beberapa minggu lalu. Jadi puji Tuhan, itulah kekuatan kita. Nah, jadi mendengar Yesuslah sebenarnya yang memberikan kepada kita kelimpahan sehingga jiwa kita kuat. Yang penting jiwamu kuat. Jangan dulu pikirin uang, jangan dulu pikirin ini itu belum ada, ini jangan. Jiwamu harus kuat, jiwamu harus kuat. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang memang di sana di mana-mana ada virus kalau jiwamu nggak kuat? Makanya saya katakan banyak orang di rumah pun takut. Anak-anak Tuhan kalau kerja, saya mengatakan kerja pakai masker, pakai sanitizer. Pelayanan pakai masker, pakai sanitizer. Tetapi jiwamu kuat karena Yesus. Tidak akan ketakutan. Ya, ini penting buat kita. Nah, yang kedua, jadi jiwa kita kuat. Sebelum kita lanjut, saya ingin kita buka Yakobus 1 ayat 2. Banyak orang mengabaikan jiwa, merawat tubuh, jiwanya tidak dirawat. Padahal yang paling penting jiwa daripada tubuh. Yakobus 1 ayat 2 boleh sama-sama baca.
3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi di dalam Yesus kita sekarang anak-anak kerajaan sorga, iman kita juga diuji. Iman itu harus diuji. Makanya dikatakan diuji bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk dimurnikan. Dimurnikan. Nah, zaman sekarang saya lihat begini, fenomenanya. Banyak orang gereja yang mulai goyang. Sekarang ini ada beberapa orang sedang saya layani, imannya goyang. Seorang pelayan di tempat saya pelayanan, dulu dia pelayanan, dia sekarang pergi ke dukun. Coba, ke dukun, dia tahu bahwa dia anak terang, dia tahu Yesus sanggup, dia berkuasa, tapi kok dia bisa pergi ke dukun? Karena jiwanya goyang. Tapi Tuhan mau kita di masa pandemi, di masa sulit sekarang ini, buat kita ini ujian iman untuk memurnikan, supaya iman kita semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Amin. Seberat apapun tantangan, kita tidak akan takut lagi, karena jiwanya udah kuat. Ada masalah, betul. Dunia sudah Alkitab sudah berkata bahwa dunia tidak pernah jadi lebih baik, makin lebih buruk, makin lebih parah keadaan. Itu Alkitab sudah katakan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan memberikan semacam suatu jaminan janji, tapi orang-orang yang percaya kepadaku tidak akan digoncangkan. Amin. Jadi imanmu tidak akan goncang di dalam Yesus, jiwamu tidak akan goncang, malah terus diperkuat. Bahkan akhirnya akan menghasilkan apa? Ketekunan. Orang yang diuji, dia akan lama-lama menjadi semakin hari semakin tekun di dalam Tuhan Yesus, semakin tekun dalam pelayanan, semakin tekun imannya, bukan mundur. Makanya ada pengujian, tapi memang orang-orang yang tidak teruji ada. Ya maaf, ada yang tidak teruji, yang hanya cuma ngomong, Yesus, aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus kaulah segalanya bagiku. Tapi begitu ada tantangan, roboh. Makanya Tuhan buat pengujian. Nah, kita ini orang yang ada sampai sekarang ada di sini beribadah, menurut saya, menurut iman saya, saudara ini orang yang lulus pengujian. Amin. Gak ada yang berani beribadah sekarang. Offline itu jarang, online banyak. Orang mulutnya ngomong Yesus aja udah malas. Kenapa? Karena banyak masalah dan tantangan. Banyak orang gak punya jobless, banyak orang kehilangan penghasilan dan sebagainya, banyak penyakit. Tapi kita tidak. Amin. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 35. Jadi jiwa kita yang diperkuat Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Bisa kita baca bersama-sama? Ya, 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang nanti. Amin. Sekalipun kau dimurnikan, amin, melalui masalah yang kau hadapi sekarang, saya nggak tahu, melalui penderitaan, kalau kau harus mengalami penderitaan karena engkau sedang diuji, bersukacitalah. Di Ibrani dikatakan bahwa kamu jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Makanya firman Tuhan memberikan janji, setiap jerih lelahmu dalam Kristus tidak dengan sia-sia. Amin. Ada upah. Murid-murid tanya, Guru sama Yesus, kami kan sudah ngikutin engkau, Guru. Apa upah kami? Pernah baca ayat ini? Setelah ikut hampir Yesus mungkin 3 tahun setengah, kemudian Yesus salibkan. Kemudian Yesus bilang apa? Selama di bumi engkau akan menerima 100 kali lipat.
Kalau kau karena aku meninggalkan ibumu, engkau akan menerima ibumu, ayahmu, saudaramu laki-laki dan perempuan. Dan kalau engkau melepaskan hartamu karena aku, engkau akan menerima 100 kali lipat di bumi, dikatakan Yesus, dan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Mari bersemangat dalam Tuhan. Mari giat dalam Tuhan. Ada pandemi, udah langsung masuk terobos. Jangan jadi takut. Jangan jadi kendor. Rohnya jangan jadi kendor, melayani hanya gara-gara tantangan. Hanya gara-gara ada masalah. Justru harus makin giat, makin maju, makin tekun. Karena apa? Kita sekarang sedang berharap kepada satu upah, bukan hanya di dunia ini, tapi upah yang di surga. Itu upah yang sebenarnya yang kita cari, yang kita sedang mau rebut. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota. Saudara, saya kalau baca firman Tuhan, Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Itu mention ternyata bahasa aslinya, bukan rumah, mention, rumah mewah. Kemudian dikatakan bahwa di sana ada namanya kayak sungai, ada pohon yang berbuah pada musimnya. Berarti di sana real ada satu kehidupan. Buat apa Tuhan ciptakan pohon ada buah kalau bukan untuk dimakan? Kalau kita nggak butuh makanan, ngapain ada pohon? Saudara, bisa bayangin nggak? Memang benar, real kayak begini. Hidup. Tapi berapa banyak orang yang percaya bahwa di sana ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih istimewa, lebih indah dari sekarang yang kita nikmati sekarang ini. Kesana kita kejar sekarang, bukan lagi kehidupan dunia. Karena semuanya akan berlalu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara cepat kita buka di dalam. Jadi jiwamu kuat, amin. Di dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 11 kita baca sama-sama. 1 Tawarik. Karena banyak orang sudah mulai mundur imannya, kendor. Bahkan itu tadi saya sangat sedih. Saya dengar ada orang berdukun, dukun tukang bohong udah datangnya. 1 Tawarik 14 ayat 8 sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama supaya kita sama-sama diberkati. Yuk, ayat 8, 3, 2, 1. Ketika mendengar orang Filistin bahwa Daud telah dipanggil menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9. Ketika orang Filistin tidak datang dan menangkapnya, bertanyalah Daud kepada Bapa, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan tentara-tentaraku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Jadi Daud dengar orang Palestina sedang berkumpul, seluruh bangsa Palestina. Itu kalau di total bisa puluhan ribu kalau mereka berperang, sedang mengepung Daud di Baal Perasim. Artinya kalau dikepung itu dikelilingin, sistem perang dulu gitu, dikelilingin. Nggak ada jalan keluar, kecuali dia bisa dari tanah atau ke atas. Nah, waktu didengar Daud, tapi dia nggak menjadi takut. Puji Tuhan, dikatakan gini, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Amin. Dia bukan cari perlindungan. Tuhan lindungi aku, luputkan aku, kan enggak itu. Tapi dia tanya, Tuhan, aku maju enggak nih? Tuhan bilang, maju. Makanya dikatakan, Tuhan membuat aku seperti air menerobos musuhku melalui aku. Jadi ingat, Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan Yesus yang menyertai kita, gak pernah ninggalin kita. Saya katakan, iblis selalu berusaha membuat penghalang dalam kehidupan kita. Karena kita udah mau maju dalam kerohanian, udah mulai aktif pelayanan, ada aja masalah yang dibuat. Tapi ingat bahwa Tuhan mau kita maju menerobos.
Jangan takut, hadapi. Jadi roh kita kuat, roh berkelimpahan itu artinya rohnya kuat. Kita bisa menerobos dikala kita dikepung. Kalau masalah seperti mengepungmu, saya mau katakan hari ini terobos masalah itu. Jangan tinggal diam, terobos. Makanya di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala, jangan padamkan roh. Roh itu sebenarnya kehidupan kita. Makanya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang di dalam, bukan yang di luar. Maaf ya, kalau ibu-ibu misalnya kan senang tuh pelihara kecantikan. Ya ke salon rutin, ya di bawah juga ada salon, tolong ya. Kalau mau. Perlu nggak? Perlu, saya bilang. Istri saya juga saya bilang, anak saya bilang, perlu, kamu harus cantik kelihatan. Karena apa? Tuhan lihat hatimu, tapi manusia lihat rupamu. Harus seimbang, harus lihat rupa. Amin. Saya pendeta kalau acak-acakan, saudara mau nggak dengar saya khotbah? Nggak mau, pakai jas, pakai celana pendek. Gimana mau dengar? Nggak bisa. Atau pakai kaos kutang saya datang. Nggak ada yang mau, paling dijauhin. Ini pendeta lagi stres. Nah, tetapi yang memberi hidup itu adalah Yesus yang di dalam. Roh kita yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, itu sebabnya roh ini akan dikuatkan Tuhan. Roh yang dikuatkan. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, menurut prinsip firman Tuhan kerajaan surga, kecantikan yang sebenarnya muncul dari dalam, inner beauty kata orang-orang dunia. Tetapi sebenarnya adalah Kristus Roh Kudus yang di dalam, yang membuat wajah kita, ibu-ibu, penuh kemuliaan. Amin. Ya, karena make up begitu habis show di rumah, alis bisa di sini. Apalagi keringatan kayak saya, makanya saya nggak mau pakai alis palsu. Kenapa? Kalau diundang keringatan, bisa berabe buat saya. Saya gini pakai orang nggak konsen jadinya. Pendeta tuh nggak pakai yang palsu-palsu. Pendeta tuh asli. Tapi kalau ada ibu pakai palsu lebih kecantikan. Demi suami boleh, jangan demi orang lain. Penampilan boleh. Manusia lihat rupa, perlu. Apalagi kalau ibu kerja di perusahaan, jadi marketing, ya, jadi bos, jadi direktris, ya harus cantik, harus kelihatan sehat. Karena kita orang-orang hidup dalam kelimpahan. Amin. Nah, tetapi roh, biarlah roh menyala-nyala hari ini. Jadi jangan mundur. Sama kayak kita sekarang, nggak boleh beribadah, ditutup gerejanya, izinnya dicabut. Benar kan? Kayak yang di apa itu gereja Katolik yang di dekat sini tuh, dekat Keranggan itu, dulu kan udah ditutup kan, di Depok, di Bogor. Nah, tapi jangan berhenti melayani Tuhan, jangan berhenti menyembah Tuhan. Amin. Dimanapun Tuhan sanggup memberikan kita tempat, karena Dia adalah roh dan kebenaran. Di mana kita berada, mau di rumah, di kamar, mau lagi di mobil, sembah Dia, beribadah kepada Dia di dalam roh dan kebenaran. Sama seperti ini. Akhirnya Tuhan buka mall, gak ada yang melarang. Izinnya izin keramaian. Bisa beribadah, gak ada yang pernah melarang. Izin keramaian, boleh. Jadi cara Tuhan itu tidak ada matinya. Makanya saudara, rohmu harus bangkit mulai hari ini. Terobos semua kekurangan, terobos semua penghalang. Kita gak melawan pemerintah, tetapi selalu Tuhan buka jalan. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, ini berkat kelimpahan. Tuhan menyediakan berkat jasmani buat kita. Makanya tubuh, jiwa, roh, ini semua Tuhan pelihara. Bukan hanya roh, penting masuk surga. Sakit-sakitan masuk surga, ada yang mau? Percaya Yesus? Nggak ada yang mau. Yang penting kaya, di bumi semua bisa dinikmati, tapi nggak dijamin yang masuk surga. Nggak ada yang mau. Cantik, sehat, tubuhnya sehat, duitnya banyak, tapi jiwanya terganggu. Jiwanya terganggu. Awalah. Gak ada yang mau. Makanya Tuhan kita itu Bapa yang mengasihi tubuh, jiwa, roh kita. Kelimpahan namanya, sempurna. Semakin hari semakin dibaharui. Berkat itu semakin hari juga semakin meningkat. Saya mau tahu sekarang masa pandemi, berapa aset saudara? Berapa uang saudara deposito?
nanti hitung 2021 setelah pandemi selesai. Saya mau katakan, menurun apa naik? Pasti naik. Pasti naik. Saya dulu mulai dari naik bus, naik motor, sekarang Tuhan kasih kendaraan roda 4. Untung nggak roda 3, puji Tuhan. Roda 4 langsung. Kalau satu roda ditambah, saya bingung juga nanti kalau gagal. Puji Tuhan. Anak-anak saya juga. Dulu di sekolah yang biasa, sekolah biasa, hari bisa sekolah-sekolah yang lebih baik. Jadi ini cara kita melihat bahwa Tuhan pelihara kita semakin hari semakin naik. Amin. Nah, ini yang terakhir kita baca di dalam Kejadian 26. Jadi pulang dari tempat ini saya yakin kita semua akan semangat, bangkit, ya. Oke. Kejadian 26 ini sangat relevan dengan keadaan kita. Ayat 1 bisa kita baca sama-sama. Puji Tuhan. Kita baca ayat 1. Sudah ketemu? 3, 2, 1. Maka dibuat gambaran di negeriku terus. Ini gambaran yang pertama yang terjadi setelah pertama. Sebab itu seperti Gerar terhadap Abimelek raja orang Filistin. Terus ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai Abraham dan menyertai engkau. Sebab kepada Tuhan dan kepada turunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan mendapat sifat yang telah dikatakan kepada ayah-ayahmu. Amin. Ini siapa? Ishak. Lagi ada di mana? Dia ada di Gerar. Dan di Gerar, saudara tahu, itu ada pandemi. Makanya dikatakan Ishak berencana untuk ke Mesir. Karena apa? Di Gerar nggak ada hujan bertahun-tahun. Apa yang ditanam nggak ada yang tumbuh. Mau dimakan nggak ada yang mau dimakan. Uang ada. Resesi habis-habisan. Dia pengen balik ke Mesir. Tapi Tuhan bilang dalam suatu mimpi di ayat 3, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di Gerar, aku akan memberkati engkau. Amin. Sekarang resesi, sekarang pandemi, usaha sekarang secara penjualan menurun, omset menurun. Pekerjaan susah, cuma digaji 50% sekarang karyawan-karyawan. Tetapi saya mau katakan, pegang firman Tuhan ini. Di masa resesi, amin, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia tahu berkat-berkat di mana dia akan curahkan, kapan dia akan curahkan, pertolongan dia akan terlambat. Yesus setia selalu menyertai kita. Bukan tempat yang masalah buat kita. Makanya jangan pernah berpikir tempat jadi masalah. Kalau ibu-ibu di sini misalnya bisnis, jangan pernah berpikir itu pikiran-pikiran si jahat. Jangan-jangan feng shui-nya ini nggak tepat nih, rumahmu ini sial nih, ya kan? Kamu harusnya datang ke dukun. Terus dukun bilang harusnya kerja kamu tuh di bidang perairan, bukan di api. Nangkap ikan jadi nelayan. Nah, dukun kan ngomongnya gitu. Ada aja solusi, tapi solusi konyol kan. Hanya untuk menghancurkan iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, jadi saya mau katakan, di masa sulit apapun kayak sekarang ini, percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Gak usah ngeluh, gak usah nyalain orang, gak usah nyalain keadaan, nyalain pemerintah. Kita harus dukung pemerintah kita. Amin. Kita berdoa untuk semua orang-orang percaya. Nah, baca Bapak Ibu, baca di ayat 11. Ayat 12 ya, ayat 12 saja. Masih Kejadian 26 ayat 12 saja. Ayat 12 ya. 3, 2, 1. Maka menabunglah Ishak anak itu, dan dalam hal itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebagai dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Resesi parah, ada pandemi. Semua tanaman, semua hasil ladang, semua hasil kebun, hasil ternak nggak ada yang berhasil. Orang semua ngeluh, nggak ada makanan, miskin, melarat. Tapi Tuhan bilang jangan tinggalkan.
Kemudian Tuhan bilang apa? Menaburlah Ishak. Tahun itu juga, di tahun resesi dia menabur. Maka Tuhan memberkati Ishak. Disebut angkanya enggak? 100 kali lipat ganda. Itu bukan perkataan pendeta, perkataan Tuhan. Apabila engkau percaya di masa pandemi susah, amin, menaburlah. Karena prinsip orang dunia di masa sulam lu bodoh banget sih, lu ngasih persepuluhan, ngasih sumbangan, ngasih makan orang. Karena buat orang dunia kita ini bodoh. Lu kan punya toko 1 jam lu ibadah 2 jam lagi. Lu bukannya dikasih angpau, malah lu nyumbang. Toko lu buka itu omset udah berapa? Tapi jangan salah, Tuhan itu sudah mengatur berkat buat kita. Menabur. Apa yang kau tabur, ibu-ibu? Saya tabur firman. Saya puji Tuhan karena anugerah Tuhan, kami nggak punya duit banyak, tapi kemarin itu ada sedikit aja, seperti minyak dibuli-buli gitu. Cuman kepikir aja. Waktu itu pernah rame-rame kami bagi-bagi makanan di daerah alternatif. Ternyata ada 40 pack itu kurang. Terus saya bilang ini ada uang kan? Ya udahlah sedikit. Tapi kasihan kan, mungkin mereka belum pada makan. Soalnya waktu kami bagi itu tanpa cuci tangan, kan ada kuli-kuli di jembatan tuh sebelum junction. Mereka langsung makan loh. Kita melihatnya miris. Berarti nggak makan mungkin dari siang. Akhirnya kami bagilah, singkat cerita. Saya ajak anak-anak saya sekalian ngajarin, jangan cuma jago ngajarin orang, anak juga harus diajarin. Saya ajarin anak saya, Kian sama Cindy. Iya Tuhan, kita bersyukur ada Yesus yang pelihara kita. Satu-satu kami suruh istri kasih anak-anak yang baik, memberkati apa. Nah, jadi kita di masa susah, jangan seperti orang susah. Orang dunia yang susah. Saudara berkelimpahan. Benar. Bukan firman Tuhan ini. Ishak menabur, emang dia nggak punya logika, emang dia nggak punya pikiran. Ngapain gua tabur? Gak ada air, nggak bakal nunggu. Tapi ketika Tuhan yang suruh tabur, katanya malam-malam dia tabur tanpa protes. Dan waktu ditabur nggak masuk akal memang, ya kan? Di waktu ditabur dalam tahun yang sama Tuhan lipat gandakan benih yang ditabur. Puji Tuhan. Jadi hari ini sebagai kesimpulan, dengarlah Yesus dalam masa-masa sulit dulu. Walaupun tidak masa sulit, tapi masa sulit lebih lagi, dengarlah Yesus. Dengarlah kabar baik, dengarlah firman. Kalau ada orang sedang memperkatakan hal-hal yang sia-sia, hal yang membuatmu takut, khawatir, saya mau katakan langsung tinggalin kalau nggak bisa ditinggalin. Kalau nggak kasih masker. Saya mau pakai masker, kasih 3 lapis. Pakai masker. Kenapa? Itu tidak kau butuhkan masker. Itu tidak kau butuhkan. Yang kau butuhkan adalah nama Yesus. Biarlah jiwamu kuat, rohmu kuat. Amin. Dan Tuhan memberkati setiap benih yang kau tabur. Di pelayanan, setiap doa itu juga taburan. Air matamu itu taburan. Bukan hanya uang, kebaikanmu itu taburan. Dan kau akan menerima 100 kali lipat ganda di bumi dan juga di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sebelum saya tutup dengan doa, mari kita nyanyikan satu pujian
persembahan, melalui air matamu, apa saja yang bisa kau tabur di ladang Tuhan, taburlah. Semua itu Tuhan akan tumbuhkan 100 kali lipat ganda. Bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Biarlah mulai hari tua jiwamu berubah. Benar ada tantangan, benar ada masalah, benar ada persoalan-persoalan yang belum selesai, termasuk pandemi. Tapi hari ini biarlah jiwamu kuat. Engkau tidak takut, engkau tidak akan mundur, engkau tidak akan terhalang oleh apapun untuk maju di dalam Tuhan, untuk melakukan semua kegiatan aktivitasmu. Lakukan, tetap melayani, jangan takut. Sebab saya percaya Tuhan Yesus selalu setia untuk menjaga, melindungi kita dari semua penyakit dan semua yang jahat. Dan biarlah rohmu kuat. Iblis selalu berusaha menaruh papan rintangan, menaruh sesuatu yang mengganjal supaya kita tidak bisa berjalan. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, terobos semua penghalang itu, terobos semua. Biarlah rohmu diperkaya oleh Tuhan, sehingga engkau tidak mundur apapun, engkau tidak takut apapun. Kau bisa melihat Yesus jelas di dalam kehidupanmu, sehingga kau bisa bersuka cita. Inilah namanya hidup dalam kelimpahan. Mulai hari ini Bapa, pelihara mereka semua, pelihara kami semua sebagai anak-anak-Mu dan biji mata. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesehatan, anugerahkan keberanian di hati kami, bahkan anugerahkan sukacita, anugerahkan damai sejahtera dari surga. Sebab Yesus hidup di dalam kami. Mulai hari ini apapun yang kami kerjakan, Kau yang menyertai, dan semua yang kami buat pasti berhasil. Termasuk pelayanan yang akan berhasil, akan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan. Perluas, perbesar kapasitas pelayanan ini di dalam nama Yesus. Berkati Bu Andes, berkati Pak dan juga suami, anak-anak, berkati semua pengurus pelayan yang ada di Infinity di dalam nama Yesus. Urapi mereka semua Roh Kudus dengan pengurapan yang dari tempat yang paling di dalam nama Yesus. Beri kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus. Bapak berkati semua juga komunitas ini, member-member yang selalu hadir. Mereka juga diberkati, lindungi mereka semua dari COVID-19. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami telah menerima kehidupan-Mu. Haleluya. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Langsung ya. Kita akan terima perjamuan kudus, tapi saya bisa buka satu ayat ya ibu-ibu. Mohon maaf waktunya saya ambil. Ya saya kadang juga pakai perjamuan, tetapi secara iman saya pakai kata tubuh dan darah. Saya akan baca sendiri di dalam Lukas 22. Ini bukan perbedaan, cuman ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 19. Saya akan baca, demikian firman Tuhan sebelum kita lakukan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku, ada apostrof, tanda kutip. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pakai apa yang diajarkan Yesus. Kita nggak berbeda, cuman pengucapannya berbeda. Tapi buat saya pengucapan itu penting. Buat saya penting. Jadi saya pribadi di rumah, saya selalu ajarkan bahwa inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Karena ada kata perbuat di ayat 11. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kata perbuat itu perintah dari Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Seperti aku lakukan. Jadi saya akan pakai kata tubuh dan darah. Nanti ibu-ibu terserah imannya. Tapi saya pakai iman yang di sini yang di Alkitab. Karena saya percaya Tuhan Yesus bilang, barang siapa tinggal makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Yohanes 6 ayat 54, 55, 56. Nah, jadi ini bukan sekedar kebiasaan gereja yang kita ikuti, tetapi ada iman yang sangat
esensi di situ. Dan biarlah kita semua mulai hari ini percaya yang benar-benar Yesus tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Yesus, maka hidup kita akan berlimpah. Kalau ada yang sakit, percayalah darah Yesus yang menyembuhkan. Ya? Kalau ada keluarga kita yang di rumah sakit, doakan dari tempat ini. Bahkan terlebih yang belum percaya, saya rindu doakan sekarang. Materaikan dengan tubuh dan darah Yesus nanti, supaya Tuhan selamatkan. Oke, karena itu sangat penting. Mari saya ajak saudara, saya akan seperti berdoa. Saudara boleh ikuti, saudara juga boleh tidak. Tapi nanti saya akan bilang, mari kita makan tubuh Yesus, ya, baru nanti kita makan semua. Mari kita angkat. Bapa, kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan di atas kayu salib karena kasih-Mu kepada kami. Oleh korban tubuh dan darah Yesus, kami semua telah menerima pengampunan dosa, penebusan yang kekal. Kami bersyukur, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tubuh dan darah Yesus menjadi jaminan bagi kami. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari semua COVID-19, semua virus, semua penyakit, semua yang jahat tidak berkuasa atas kami. Segala kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Kami adalah orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mari kita angkat darahnya. Bapa, kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Oleh kuasa darah Yesus, kami semua telah menerima kelepasan yang kekal, pengampunan dosa. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa di surga. Semua dosa, semua pelanggaran kami, masa lalu kami, Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, si jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit kami sembuh. Tuhan lindungi kami. Oleh tubuh dan darah-Mu menjadi perisai dalam hidup kami. Semua virus, semua penyakit, termasuk COVID-19, tidak bisa tertular ke dalam kami. Tuhan, kami berdoa, semua keluarga kami, dimanapun mereka berada, karena iman kami, hari ini kami mengatakan, mereka juga dilindungi dari COVID-19. Dalam nama Yesus, kami minta lebih-lebih hari ini keluarga kami, Tuhan tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak seorang pun yang binasa. Selamatkan keluarga kami dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kami semua dipersiapkan Tuhan untuk menerima kemuliaan ketika Yesus datang kembali, tidak bercacat celah, untuk masuk dalam pesta perkebunan dan menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila darah Tuhan Yesus Kristus, bila darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang
semua ada dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan baik-baik, kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Dapat kami balas kebaikan Tuhan, dapat balas kami balas ke kasih setiamu Bapa. Bela Tuhan Yesus, kami rindu selalu Tuhan untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Jonathan Hutagalung, berkasilah pelayanannya, berkasilah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Maka segala apapun yang hamba doakan, segala apapun yang hamba perlukan, masalah di hadapannya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan kurangi jalannya, semakin dahsyat Tuhan, jiwa-jiwa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Siang hari ini Tuhan Yesus dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Di saat siang hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bangsa kami Tuhan menghadapi begitu dahsyat Tuhan pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin percaya kami ada di dalam Yesus, kami terpelihara sempurna, kami dilindungi, kami dijagai, kami ditagari oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan bersatu hati menyerahkan bangsa kami Indonesia ke Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia berlawat Tuhan. Benar yang berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami sempatkan bersatu hati ya Pak, menolak segala rancangan yang jahat, menolak segala sambungan, menolak segala dalam nama Yesus. Kami
Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang hadir telah melawat kami, menjamah kami, yang mengubahkan hidup kami, bahkan memberikan kepada kami kepastian hidup di dalam kelimpahan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan apapun, sebab Yesus adalah milik kami yang paling berharga. Satu-satunya yang kami perlu adalah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini. Kembali Tuhan kami minta biarlah berkat pengurapan Roh Kudus turun atas Bu Agnes, Mas Sandi bersama anak-anak, semua keluarga besar, juga mereka menerima keselamatan yang kekal. Seorang pun yang binasa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Juga minta Tuhan itu berkat anugerah pengurapan buat semua pelayan di tempat ini. Riki bersama semua ibu-ibu yang telah melayani di dalam nama Yesus. Biarlah juga semua yang hadir di tempat ini mereka menerima berkat kelimpahan kekuatan di jiwa mereka, di dalam roh dan juga di tubuh mereka selalu sehat. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarlah engkau juga diberkati Tuhan di tempatmu, punya jiwa yang kuat, tubuh yang kuat, roh yang kuat yang menyalanya, yang tidak akan pernah pantang dan pantang mundur menghadapi apapun dan selalu berkemenangan. Kami berkati Infinity, kami percaya ini adalah ladang Tuhan di mana engkau akan pakai tempat ini. Engkau pakai Infinity untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tampakkan ibu-ibu, makin banyak orang-orang dipulihkan yang datang ke tempat ini, makin banyak rumah tangga yang akan diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus banyak mujizat kesembuhan yang Tuhan kerjakan melalui tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa semua usaha-usaha mereka diberkati dan selalu berhasil bahkan di masa pandemi sekalipun. Engkau sanggup memberkati ibu-ibu yang dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa setiap ibu-ibu yang hadir dan siapapun mereka yang telah bersama-sama kami, Tuhan berkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kami minta oleh anugerah meluputkan bangsa ini dari resesi ekonomi. Bahkan pandemi ini segera berlalu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, tim medis dimanapun mereka melayani sebagai para medis. Lindungi mereka dari COVID-19. Tuhan, kalau ada yang terinfeksi, sembuhkan mereka. Semua saudara kami yang ada di Wisma Atlet, bahkan di tempat-tempat penampungan karena COVID-19, Tuhan kami minta darah menyembuhkan mereka. Sembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami. Bapak, terima kasih. Berkati pemerintahan kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua kementerian, jajaran TNI Polri, DPR, DPD, MPR, semua diberkati Tuhan. Semua niat-niat jahat, kelompok-kelompok yang hendak mengacau Indonesia, semua dilucuti kekuatannya, kekuasaan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang di sorga, yang terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita roh yang menyala-nyala. Bahkan di masa resesi, Tuhan akan tumbuhkan setiap benih yang kita tabur 100 kali lipat ganda. Karena oleh cinta kasih Tuhan Yesus, kita semua menerima damai sejahtera dan sukacita di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Ada damai, ada sukacita dari surga, sehingga rumah tanggamu akan berbahagia. Di dalam nama Yesus, biarlah anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Tuhan. Dia akan memberkati bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa di tangan kita, kuasa di mulut kita dan di perkataan kita, dan memelihara tubuh jiwa roh kita sempurna sampai nanti Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kita akan terangkat kawan awan, kita akan pesta perkawinan anak domba, kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal bersama seluruh keluarga, orang-orang kita kasih, orang yang bertalian darah dengan kita, orang-orang yang kita layani. Kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya bersama Bapa di sorga dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah